Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan juga Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, dan beliau berdua adalah pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Memelihara Relasi Kerja. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, ada banyak keluhan ini bagi pekerja-pekerja muda yang baru masuk ke suatu tempat kerja yang baru. Lalu selang beberapa bulan saja dia keluar dan mengatakan saya tidak kerasa di tempat itu. Lalu coba lagi cari kerja di tempat lain, keluar lagi dengan alasan saya sebenarnya cocok dengan pekerjaannya, tetapi saya tidak cocok dengan orang-orang yang ada di lingkungan kerja itu. Sebenarnya ini gejala apa, Pak? Saya kira salah satu penyebabnya adalah kita ini lupa ya, melihat tempat pekerjaan sebagai suatu komunitas. Komunitas yang mempunyai budaya tertentu dan cara-cara hidup yang juga tertentu. Akibatnya, kalau kita nggak hati-hati, kita memang akan merasa nggak cocok di sana. Karena sekali lagi cara hidup yang berbeda dan budaya yang berbeda. Jadi memasuki sebuah tempat pekerjaan bukan sembarang atau bukan hanya mengambil suatu pekerjaan. Ada banyak unsur-unsur lain yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah untuk bisa menolong kita ya bertahan dalam tempat pekerjaan kita harus mempunyai konsep yang tepat tentang sebetulnya apa sih itu relasi kerja. Relasi kerja adalah sebetulnya sebuah kontrak ya, di mana masing-masing pihak diharapkan memenuhi tanggung jawabnya. Jadi kontrak di mana dua belah pihak sebetulnya akan saling memberi dan saling menerima. Yang bekerja akan menerima misalnya upah. Dan yang memberikan pekerjaan akan menerima jasa. Nah, jadi yang perlu pertama-tama dilakukan ialah kejelasan. Apa itu yang dituntut dan apa itu yang akan diberikan. Nah, ini langkah pertama yang seringkali juga dilewati oleh banyak orang. Nggak begitu mengerti apa yang dituntut. Nah, yang dituntut bisa-bisa yang tertulis, bisa-bisa juga yang tidak tertulis. Nah, sebaiknya seseorang sebelum mengambil sebuah pekerjaan, dia mengerti dengan jelas apa yang dituntut baik secara tertulis maupun secara yang tidak tertulis. Dan tempat pekerjaan pun juga memberikan kejelasan tentang apa itu yang akan diberikan kepada si pekerja. Dengan sangat jelas, kalau yang pelamar itu ingin lebih jelas, betulnya juga lebih baik dia bisa bertanya dengan lebih spesifik. Jadi sekali lagi kita harus melihat pekerjaan sebagai suatu kontrak, di mana ada dua belah pihak yang terlibat, ada satu yang menerima, ada yang memberikan, dan selalu begitu. Ya, tetapi masalahnya Bapak, walaupun itu sudah awalnya jelas, artinya sudah ditunjukkan tugas-tugasnya dan berapa yang haknya yang dia terima. Tetapi yang menjadi masalah itu di lingkungan kerjanya itu loh Bapak. Dengan orang-orang lama yang sudah ada di sana, dia sulit sekali untuk bisa menyesuaikan diri. Padahal yang lama juga merasa loh, kamu sebagai pendatang baru ya kamu yang menyesuaikan diri di sini gitu. Saya kira kita semua memang memiliki konsep senioritas. Kita beranggapan bahwa yang lebih lama seharusnya lah yang lebih tahu, dan yang lebih lama seharusnya lah menerima yang lebih banyak. Jadi kalau ada orang baru datang, kemudian mulai memberikan gagasan, ide-ide dan sebagainya, kecenderungan respons dari orang-orang lama biasanya nggak begitu positif. Orang lama menginginkan darah segar, betul itu. Tapi orang lama juga nggak mau terjadi perubahan yang terlalu drastis. Nah, jadi dalam hal ini saya mau tekankan satu prinsip, yaitu sebelum ide kita diterima,
kita sendiri perlu diterima terlebih dahulu. Jadi sebelum kita melontarkan gagasan-gagasan, memang kita harus berbaur. Dan dalam perbauran itulah kita bergaul dan kita tahu kita diterima oleh mereka. Sebab sekali lagi orang menerima pribadi terlebih dahulu, baru menerima gagasannya atau idenya. Jarang terbalik. Menerima idenya belakangan baru menerima orangnya. Jarang. Nah ini yang seringkali juga kita nggak perhatikan baik-baik. Jadi kita belum terlalu diterima, udah mulai melontarkan gagasan-gagasan kita. Berhati-hatilah dalam hal seperti ini. Saya masih tertarik dengan poin Pak Paul yang pertama tadi tentang kontrak, Pak Paul ya. Mungkin itu tampaknya ideal buat perusahaan yang sudah berjalan dengan lancar ya, sistem yang ada di dalamnya gitu tentang deskripsi pekerjaan, kemudian apa yang dituntut dan apa yang bisa diberikan. Tapi tidak sedikit perusahaan-perusahaan kecil, katakanlah perusahaan-perusahaan keluarga yang kadang-kadang di dalam merekrut karyawannya kan sepertinya Anda yang butuh pekerjaan. Jadi sepertinya karena belas kasihan nih, jadi Anda diterima bekerja di sini. Sehingga kontrak ini kan tidak berjalan bagaimana seharusnya. Ada kontrak yang memang tertulis, ada kontrak yang tak tertulis. Jadi yang Ibu Esther tekankan, bagaimana kalau kita menghadapi pekerjaan di mana kontrak yang tersedia adalah kontrak yang tak tertulis. Artinya segala sesuatu bisa diminta tanpa peringatan terlebih dahulu. Nah menurut saya itu pun juga adalah suatu kontrak. Jadi seorang pelamar, seorang pekerja, waktu memasuki dunia pekerjaan yang baru, dia harus menilai apakah tempat pekerjaan ini sudah mapan, apakah sudah profesional, apakah sudah berjalan dengan sangat-sangat teratur. Kalau dia melihat memang belum, dia sendiri harus siap untuk menerima hal-hal yang tak tertulis tersebut. Sehingga waktu dia menerimanya, dia akan lebih siap untuk menghadapinya. Nah, bisa juga dia sendiri yang bertanya dalam wawancara, hal-hal apa yang dilakukan di sini. Nah, dia misalkan nggak usah bertanya langsung apa tuntutan-tuntutannya, sebab mungkin si atasan nggak bisa berpikir juga, karena ya sekali lagi ini semua dilakukan dengan secara tambal sulam dan mendadak. Nah, si pelamar bisa bertanya apa saja yang dikerjakan di sini. Nah, waktu dia mendengar apa-apa yang dikerjakan, dia sudah mulai memiliki gambaran apa-apa yang akan juga dituntut darinya. Meskipun itu juga harus dia siapkan bahwa enggak semuanya ini yang dikatakan adalah yang dia akan kerjakan. Akan ada hal-hal lain yang enggak dikatakan yang akan dia harus kerjakan pula. Jadi memang dia harus membedakan antara perusahaan yang sudah mapan dan perusahaan yang belum mapan. Gitu. Mungkin saat yang baik yang bisa digunakan itu adalah saat yang diberikan untuk orientasi itu Pak Mas. Jadi dia bisa berkeliling ke beberapa bagian terkait dengan jobnya dia dan bisa mulai tanya-tanya. Tetapi seringkali justru di situ kesempatan bertanya itu terbalik lalu dipakai untuk yang tadi Pak Paul mengemukakan idenya dulu sudah. Jadi kepalanya itu sudah penuh dengan ide ketika masuk itu Pak Paul. Apakah itu karena dia mau khawatir dikatakan tidak mampu atau apa itu? Ada kekhawatiran itu. Jadi seolah-olah ingin menonjolkan saya mampu. Saya kira itu betul ya Pak Gunawan. Sebagai pemula kita ini ingin meyakinkan orang kita tahu apa yang kita lakukan ya. Jadi ada kecenderungan kita menonjolkan gagasan-gagasan kita itu. Nah, jadi ya ingatlah bahwa kita perlu diterima terlebih dahulu. Barulah ide-ide kita bisa diterima. Nah, jadi saya mau garis bawahi juga satu prinsip di sini Pak Gunawan, yaitu penerimaan kerja tidak sama dengan penerimaan sebagai rekan kerja. Itu dua hal yang sangat berbeda. Kita bisa disambut, diberikan salam, selamat datang dan sebagainya, diberikan kursi dan meja. Itu sama sekali nggak menandakan kita telah diterima sebagai rekan kerja. Kita diterima kerja. Nah, untuk bisa diterima sebagai rekan kerja itu perlu waktu, penyesuaian antara dua belah pihak hingga akhirnya bisa klop. Iya, memang itu suatu skill tersendiri saya rasa Bapak. Ada orang yang dengan cepat bisa membawakan dirinya dan bisa diterima
oleh lingkungannya, tapi ada yang membutuhkan waktu berbulan-bulan itu. Betul. Nah sekali lagi memang ini seni ya Pak Gunawan, dan juga kematangan dan percaya diri itu penting sekali. Saya masih ingat waktu saya dulu bekerja, ada seorang baru saja diterima. Dia itu dulunya bekerja di bagian yang lain ya. Kemudian dia ditransfer, dia sudah lama minta transfer ke departemen kami. Akhirnya dia diterima transfer ke departemen kami. Entah mengapa dalam ketakutannya ya, hari pertama dia datang kerja, ini di dalam ruangan tertutup, kayaknya kantor kami itu pakai AC, lampu apa, dan gak ada matahari masuk. Dia masuk ke dalam ruangan kami dari pagi sampai sore pakai kacamata sunglasses, kacamata hitam. Dia petantang-petenteng jalan pakai kacamata hitam. Atasan saya ngelihat dia itu udah geleng-geleng kepala dah, kesel luar biasa. Dan akhirnya hanya bisa ditahan berapa hari, boro-boro berapa minggu, berapa hari kemudian dia ditransfer kembali ke departemen yang dulu, yaitu jagain anak-anak yang kami pisahkan atau ambil dari rumah orang tuanya karena baru saja dianiaya atau apa. Akhirnya kembali lagi ke pekerjaannya yang dulu. Jadi sekali lagi ya penerimaan kerja tidak sama dengan penerimaan sebagai rekan kerja. Tapi kadang-kadang usaha ingin menyesuaikan diri ini juga bisa salah ditangkap ya. Dalam arti kan ada orang yang rasanya perlu pingin banyak tahu sebelum dia mulai bekerja, jadi dia bertanya-tanya. Tapi kadang-kadang belum tentu lingkungan ini memang lingkungan yang menerima orang yang suka banyak bertanya gitu. Jadi akhirnya sepertinya nggak nyambung gitu ya usaha ini, tapi ditangkap dengan negatif gitu oleh lingkungan yang lingkungan kerjanya ini. Itu poin yang bagus Bu Esther. Jadi kita memang juga mesti jeli melihat ya, kira-kira budayanya apa ini nih, budayanya apa. Sebab memang ada budaya tertentu yang mewajibkan para pemula itu tutup mulut dan jangan bertanya, hanya ikuti sajalah yang dilakukan. Begitu, ada juga yang begitu. Nah, tapi tetap saya kira ada baiknya kita mengajukan beberapa pertanyaan. Kita mungkin nggak bisa bertanya terlalu banyak, namun setiap kali kita ingin mengajukan pertanyaan, kita dengan sopan berkata, maaf ya Pak ya atau Bu ya, bolehkah saya bertanya lagi? Kalau terlalu saya ingin banyak bertanya, mohon diampuni. Saya masih baru jadi ingin bertanya. Nah mungkin sekali dengan cara seperti itu, atasan itu akan bisa menerima pertanyaan kita. Sebab ya belum apa-apa, kita juga sudah meminta maaf terlebih dahulu. Tapi ya saya kira untuk hari itu saja dia maafkan. Kalau besok-besok tanya lagi, mungkin sekali dia akan kesal. Begitu. Iya, seharusnya tempat kerja atau suasana kerja yang baik untuk menerima orang baru itu gimana, Pak? Saya melihat tempat kerja yang baik adalah yang akomodatif. Akomodatif dalam pengertian mereka atau yang lama-lama itu bisa menerima keunikan orang yang baru. Ada kecenderungan setelah beberapa orang berkumpul bersama untuk jangka waktu tertentu, mereka ini akan membentuk suatu budaya yang seragam. Maksudnya apa budaya yang seragam? Misalnya kalau kebetulan ya, satu kelompok ini suka bercanda. Mereka akan senang sekali mempunyai teman baru yang suka bercanda. Dan lebih mendahulukan penerimaan pekerja yang suka bercanda itu. Nah bisa jadi ada orang lain yang masuk dan gak suka bercanda. Dan gak berbuat salah apa-apa, tapi karena dia gak suka bercanda, sudah langsung ditolak oleh teman-temannya yang suka bercanda. Nah jadi kita penting sekali menerima keunikan orang. Bagaimanapun orang itu diterima bukan karena suka bercandanya. Itu orang diterima karena sumbangsi yang bisa dia berikan untuk perusahaan atau tempat pekerjaannya. Jadi perlu akomodatif ya, artinya memberikan kebebasan kepada orang untuk memiliki keunikannya. Dia suka pergi, ada yang gak suka pergi sama-sama teman-temannya, dan gak apa-apa. Nah penting itu dijaga. Jangan sampai kita menjahit orang agar sesuai dengan selera kita. Itu penting sekali. Jadi tempat pekerjaan yang baik memang ingin sekali melihat masing-masing anggotanya itu bisa bertumbuh dengan unik. Ya. Nah,
dalam hal itu Pak Pol ya, menerima orang baru yang masuk di dalam lingkungannya, itu kan pasti mempengaruhi cara mereka atau pola mereka sehari-hari itu Pak Pol. Karena ada sesuatu yang baru. Ya, biasanya waktu unsur yang baru masuk, sedikit banyak memang akan berubah yang lamanya itu, komposisi yang lamanya. Nah, makanya kalau masuk kemudian mencoba membawa perubahan dengan mendadak, reaksi awal adalah menolak unsur asing itu. Namun kalau unsur asing itu sudah diterima menjadi bagian dari yang lama dan menjadi suatu unsur yang sudah terkait dengan yang lama, lama-kelamaan waktu yang baru itu mulai memberikan usulan-usulan, nggak bisa enggak, yang lamanya juga akan turut mendukung dan lebih siap untuk berubah. Jadi tentunya kan ini Bapak, pimpinan itu merekrut orang baru dengan harapan supaya yang lama ini juga terpengaruh secara positif gitu Pak Pol. Nah, sebagai orang baru ini di dalam membawakan, menyampaikan ide-idenya itu seharusnya bagaimana? Saya sarankan waktu kita menyampaikan ide atau gagasan, kita menyampaikan data secara objektif. Jadi kita menghindarkan cara-cara yang terlalu subjektif atau pribadi. Misalkan, saya berpikir gini. Nah, lebih baik kita lihat saja. Kita berkata, mari kita lihat yang telah terjadi begini-begini. Nah, datanya begini-begini. Menurut saudara-saudara, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Jadi kita menyajikan sebuah problem bersama. Dan apakah kita bersama mau melakukan sesuatu dengan masalah ini? Jadi ini bukannya saya yang lagi mempunyai ide yang penting ini dan mohon saudara-saudara dengarkan. Lebih baik jadi kita sajikan dalam bentuk data yang objektif. Kenapa demikian? Karena sekali lagi, kalaupun kita sudah agak lama, orang cenderung memang bereaksi dengan seseorang yang dianggap mau menonjolkan diri. Cenderung begitu. Jadi meskipun ide kita baik, tapi kalau sudah dianggap kita ini mau menonjolkan diri, kita nggak bisa diterima. Ide kita langsung mental. Tapi waktu kita menyajikan sebagai suatu problem bersama, dan ini data-datanya, apa yang kita akan lakukan dengan problem ini, nah itu menjadi suatu milik bersama ya. Nah ini yang perlu kita pelajari waktu kita menyajikan sebuah usulan. Bagaimana kalau ternyata ya kita sudah berusaha untuk menyajikan secara objektif, dukungan itu tetap belum kita dapatkan? Nah ini sering terjadi dan pasti membuat kita frustrasi. Namun ya sekali lagi kita harus sadari bahwa gagasan yang baik itu belum tentu siap diterima. Saya mau garis bawahi kata siap itu. Ada kalanya gagasan yang baik itu baru siap diterima beberapa tahun setelahnya. Jadi akhirnya yang kita perlu lakukan adalah kita mengalah. Kita nggak memaksakan kehendak. Nah, sudah tentu kompromi kita ini ada batasnya. Ada waktu-waktu di mana kita memang nggak bisa lagi menoleransi yang telah kita alami. Dan kita berkata, udah saya harus berhenti misalnya. Sebab ini nggak bisa lagi saya toleransi, atau yang kita lihat sudah terlalu jauh menyimpang. Dan kita berkata, maaf, saya nggak bisa terima lagi ini. Nah, jadi memang ada faktor-faktor yang kita harus pertimbangkan, berapa jauhnya kita bisa mengalah atau menoleransi. Kalau sudah keterlaluan dan mengganggu hati nurani kita, saya kira kita bisa berkata, nggak lagi, saya akan berhenti. Makanya dalam hal itu secara pribadi mungkin dia diterima sudah Bapak ya, tapi idenya tetap ditolak itu masih. Betul. Bisa jadi dianya sudah diterima, bagus sekali poin itu Pak Gunawan, tapi ternyata gagasannya belum siap untuk diimplementasikan ya. Ya. Nah, apakah perlu dicobakan gagasan yang lain gitu Bapak, sebelum dia menyerah untuk keluar dari situ? Bisa juga, jadi misalnya kita itu menurunkan target kita, misalnya memulai dengan langkah-langkah yang lebih kecil sebagai tangga menuju ke situ. Nah, salah satu cara yang saya tahu sering digunakan orang adalah melobi Pak Gunawan dan Ibu Esther. Dan saya tahu dalam kasus-kasus tertentu melobi itu efektif ya, nggak selalu buruk lah melobi. Namun saya pribadi memang nggak begitu nyaman dengan melobi.
Nggak begitu nyaman karena begini nih. Bagi saya kalau kita melobi seseorang untuk mendukung usulan kita dalam rapat bersama, sudah terjadi sebetulnya kontrak tanpa disadari. Kontrak hutang. Di mana kita berhutang kepada dia yang akan memberikan dukungan kepada kita. Nah nanti dalam rapat, dia akan mendukung kita. Oke, kita akhirnya misalkan menanglah, kita mendapatkan yang kita inginkan. Namun jangan sampai kita lupa, dalam lain kesempatan misalkan ya, dia mengajukan usulan yang kita sebetulnya nggak begitu setuju. Namun karena adanya hutang itu, kita terpaksa mengiyakan dia, atau kita terpaksa diam, nggak berkata apa-apa, meskipun kita tahu dia yang keliru. Begitu. Jadi akhirnya tujuan akhir, ya tujuan yang semestinya dicapai tidak dicapai, yaitu membuat keputusan yang baik. Jadi akhirnya nggak dicapai gara-gara ada hutang budi itu. Itu alasan saya yang pertama kenapa saya nggak begitu nyaman dengan melobi-lobi orang. Yang kedua adalah melobi itu akan menciptakan koalisi dalam suatu organisasi. Nah itu nggak sehat sebetulnya. Sebab orang ingin melihat bahwa semua yang ada dalam forum kerja ini setara, kecuali yang memang secara jabatan di atasnya. Namun kalau dalam forum kerja di mana yang setara secara posisi itu sebagiannya mempunyai akses tertentu kepada atasan, itu sudah menciptakan koalisi, dan koalisi itu memecah jiwa kebersamaan. Mungkin awal-awalnya nggak membuahkan problem, tapi di kemudian hari akan membuahkan problem. Karena mulai dari koalisi akan berakhir dengan ketidakadilan. Ujung-ujungnya ke situ. Karena akan dilihat orang-orang yang mempunyai koalisi itu adalah orang-orang yang menerima banyak keuntungan atau diuntungkan oleh koalisi itu dengan atasan dan sebagainya. Jadi sebaiknya memang kita nggak melobi ya, ini tanda percaya. Kalau mau lontarkan bersama. Begitu. Sampai batas mana kira-kira Pak Paul ya? Maksudnya kita bisa menoleransi dalam arti oke, inilah memang saatnya saya untuk berhenti gitu dalam kaitannya dengan frustrasi tadi ya, ide yang sudah dilontarkan orang sudah diterima tapi ide terus nggak diterima gitu. Memang mungkin apakah ada batasan tertentu sampai kita bisa bilang oke, saya pindah saja atau usaha yang lain gitu? Saya kira ada dua pertimbangan. Yang pertama adalah kalau sesuatu yang dilakukan oleh tempat pekerjaan kita itu berdosa. Ya, jadi kita pakai standar firman Tuhan. Kalau berdosa, kita nggak mau ambil bagian dalam dosa. Begitu. Ya. Tapi ini memang dosa bukannya yang interpretasi, tapi dosa yang sungguh-sungguh jelas hitam putih dosa gitu ya. Nah, memang nggak banyak yang benar-benar hitam putih dosa ya. Tapi kalau misalnya kita tahu ini berdosa, ya jangan ambil bagian. Kedua adalah kalau kita melihat bahwa kita nggak bisa lagi efektif memberikan sumbangsi kita. Alasannya misalnya kita udah terlalu terhambat di sini, kita udah terlalu nggak bisa lagi ya memberikan diri kita dengan baik. Kita ditindas, kita dibedakan dan sebagainya. Dan kita akhirnya merasa kita pun nggak efektif di sini. Nah, waktu kita nggak efektif lagi karena perasaan-perasaan kita itu sudah sangat terganggu, saya kira waktunya kita keluar. Gitu. Sebab apa? Saya beranggapan memang kita ini didesain Tuhan untuk menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Kita sebaiknya dan sebisanya menggunakan karunia-karunia yang telah dianugerahkan kepada kita. Namun sampai kita nggak bisa lagi pakai, berarti memang tempat itu nggak cocok lagi dan kita harus pindah. Begitu. Karena saya melihat cukup banyak orang-orang yang khawatir dengan kata loyalitas ya. Rasanya nih kok sepertinya tidak loyal begitu, pindah. Padahal memang dia pertimbangan. Kalau mau dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh, dia punya alasan yang jelas begitu. Iya, jadi loyalitas sesuatu yang seringkali ditanamkan oleh perusahaan atau atasan supaya memang itu berbuah positif ya untuk perusahaannya. Dan yang saya bisa mengerti kenapa,
Tapi sekali lagi kita harus kembali kepada apakah kita efektif di situ. Waktu kita lihat nggak efektif lagi dan kita bisa lebih efektif di tempat yang lain, saya kira silakan kita pindah. Meskipun faktor-faktor finansial dan sebagainya kita harus pertimbangkan pula ya. Kita kan mungkin udah punya keluarga atau apa. Jadi kadang-kadang nggak bisa langsung bertindak. Ya, cuman kadang-kadang itu terlalu cepat gitu Pak Bos. Maksudnya orang terlalu cepat sampai pada kesimpulan memang ini tidak cocok. Saya tidak bisa efektif di sini gitu. Padahal sebenarnya kalau saja dia mau lebih tekun di situ, mau sungguh-sungguh memelihara relasi kerja, sebenarnya dia bisa kok di situ. Bagus sekali masukan Pak Gunawan. Jadi sebelum kita sampai ke langkah terakhir tadi, memang kita harus menjalani langkah-langkah sebelumnya yang telah tadi kita bicarakan ya. Sudahkah dia mencoba untuk diterima, yang menjadi bagian dulu? Sudahkah dia mencoba untuk mengalah, untuk melihat bahwa memang teman-temannya belum siap? Jadi semua harus dilakukan. Kalau memang sudah semua dilakukan untuk jangka waktu yang agak panjang, tetap begitu dan memang sangat mengganggu dia nggak bisa lagi terima, baru dia pikirkan. Jadi ini langkah terakhir bukannya langkah pertama. Betul sekali. Iya. Dalam hal ini Bapak, apakah firman Tuhan berbicara juga untuk melengkapi kita? Saya akan bacakan dari Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ini adalah suatu imbauan nih, suatu permintaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Meskipun kita bekerja untuk manusia, tapi kita bersungguh-sungguh dan memberikan yang terbaik. Memang ada orang berkata begini ya, jadilah dirimu, tapi jadilah dirimu yang terbaik. Jadi saya kira itu bisa kita aplikasikan di sini juga. Kita bekerja, berikan yang terbaik karena kita tahu yang melihat nomor satu adalah Tuhan. Kadang-kadang atasan kita pun gak melihat yang kita lakukan. Tapi Tuhan melihat dan Tuhan mencatat ya yang kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Ya, mungkin perlu dihayati bahwa pekerjaan yang kita terima itu diberikan oleh Tuhan. Sehingga kita tanggung jawabnya kepada Tuhan juga. Gitu. Betul. Ya. Betul. Dan saya percaya bahwa pedoman inilah yang bisa kita bagikan kepada para pendengar untuk sebagai suatu pegangan di dalam menempuh membina suatu relasi kerja yang memang harus diakui tidak gampang, khususnya pada saat-saat seperti ini. Betul. Jadi, terima kasih Pak Paul dan juga Ibu Esther. Saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memelihara relasi kerja. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.